Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bersama Belajar IPA. Kali ini kita akan kembali membahas materi. Bahasanya masih sama seperti video sebelumnya, yaitu masih tentang bab klasifikasi materi dan perubahannya. Sekarang kita lihat dahulu peta konsepnya. Pada dua video sebelumnya, kita sudah membahas tentang klasifikasi materi. Kemudian kita juga sudah membahas tentang apa saja klasifikasi materi, seperti zat tunggal dan campuran. Saat ini yang akan kita bahas adalah sifat materi. Untuk mengetahui apa itu sifat materi, maka kita mulai saja, kita pilih sifat materi. Di sini sudah terlihat pengertian dari sifat materi, yang mana pengertian dari sifat materi yaitu sifat materi adalah sifat yang menunjukkan ciri atau karakteristik dari materi tersebut. Berdasarkan pengertian sifat materi ini, kita jadi tahu bahwa ternyata materi memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Sekarang kita lanjutkan dahulu. Muncul sebuah pertanyaan. Pertanyaannya bisa kita lihat, yaitu ada berapa sifat materi? Untuk mengetahuinya kita lanjutkan. Sifat materi. Jadi sifat materi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sifat fisika dan juga ada sifat kimia. Apa itu sifat fisika dan apa itu sifat kimia? Mari kita lihat dari pengertiannya. Kita mulai dari sifat kimia terlebih dahulu. Sifat kimia merupakan sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Sedangkan pengertian dari sifat fisika adalah sifat fisika merupakan sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat atau wujudnya. Pada pengertian sifat fisika ini terdapat kata wujudnya yang sudah saya tandai ini. Apa itu maksud dari kata wujudnya? Sekarang kita lihat maksud dari kata ini. Kita pilih wujud zat. Ternyata terdapat beberapa wujud zat, yaitu ada zat gas, ada zat cair, dan juga ada zat padat. Sekarang kita lihat pengertian dari masing-masing zat tersebut. Kita mulai dari zat gas terlebih dahulu. Zat gas adalah zat atau benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Kemudian kita lihat pengertian dari zat cair. Zat cair adalah zat atau benda yang memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Kemudian zat padat. Zat padat adalah zat atau benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap, kokoh, dan mudah ditempa.
Jadi inilah beberapa dari wujud zat yang ada di sekitar kita. Jadi itu tadi pembahasan tentang sifat materi. Sekarang kita kembali ke peta konsep. Barusan itu kita sudah membahas tentang sifat materi, yang mana ada sifat sifat kimia, kemudian ada sifat fisika, yang mana sifat fisika ini dapat dilihat dari wujudnya, yaitu wujud zat, yaitu ada 3: zat gas, zat cair, dan zat padat. Sekarang kita beralih ke bahasan kita yang terakhir sesuai dengan peta konsep ini, yaitu tentang perubahan materi. Langsung saja kita pilih perubahan materi. Perubahan materi terbagi menjadi 2, yaitu ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Jadi inilah apa yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Sekarang kita lanjutkan. Perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Secara ringkas, perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia dapat kita lihat pada tabel berikut. Untuk yang pertama, perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia terbentuk zat baru. Yang kedua, yaitu dari aspek komposisi materi. Perubahan fisika, komposisi materi tidak berubah, sedangkan pada perubahan kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan atau perbedaan. Jadi inilah perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan lihat contoh dari perubahan fisika. Terdapat beberapa contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang pertama, yaitu perubahan beras yang sudah menjadi tepung. Kemudian contoh lainnya ada larutan gula. Kemudian contoh lainnya itu kayu yang sudah dirubah menjadi kursi. Kemudian ada perubahan air menjadi es. Jadi contoh-contoh ini merupakan contoh perubahan fisika yang mana cirinya tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Kita akan melihat contoh dari perubahan kimia. Contoh dari perubahan kimia juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ada singkong yang sudah dirubah menjadi tape. Kemudian ada besi yang sudah berkarat. Kemudian ada makanan yang sudah basi. Di sini ada gambar roti yang sudah berjamur. Kemudian ada susu yang sudah dirubah menjadi keju. Kemudian contoh lainnya yaitu ada kayu yang dibakar. Contoh-contoh ini merupakan contoh perubahan zat yang menghasilkan zat baru,
yang mana zat baru ini sudah berbeda dari zat asalnya. Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai sifat dan perubahan materi. Kita kembali ke peta konsep. Jadi sudah kita bahas tentang perubahan materi, yang mana ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Jadi untuk materi, klasifikasi materi dan perubahannya ini sudah selesai. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada materi kali ini. Kemudian kita lihat kita lihat jawaban review pada pertemuan sebelumnya atau pada bagian kedua. Nah, berikut adalah review singkat bagian kedua. Bagi kamu yang belum menonton video bagian kedua, bisa klik pada pojok kanan atas video ini. Silahkan jika ingin memberi saran atau masukan, bisa disampaikan di kolom komentar, dan jika ada pertanyaan bisa kirim pesan via media sosial kami, bisa di Instagram atau di Twitter @belajarilmualam, atau bisa juga melalui email di bersamabelajaripa@gmail.com. Sampai bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan yang saya ucapkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.